Dari Hasan Basri rahmatullah alaih berkata, barang siapa pada waktu pagi hari membaca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sebanyak 7 kali, maka pada pagi hari itu sekaligus malam harinya dia tidak akan ditimpa kesusahan, perampokan, dan hanyut dalam air. Hadis riwayat Ibnu Najjar. Nah, ini penting ya. Jadi kalau kita baca laqadja ataupun langsung atau ayat 129-nya, yaitu langsung hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim 7 kali waktu pagi, maka dari hari itu sekaligus malamnya itu tidak akan ditimpa kesusahan. Nah, kesusahan dalam segi apapun akan dijauhkan, akan dihindarkan dari perkara-perkara yang membuat kita susah. Ya. Dalam hal apapun, perkara yang membuat kita susah itu apa? Mungkin kalau dagangannya sepi, itu kan menyusahkan kita, ya kan? Nah, kemudian kalau petani itu tanamannya dimakan wereng, dimakan hama, atau gagal panen, nah itu perkara yang menyusahkan. Kalau pelajar susah menghafal, ngantuan, nah itu menghafal Quran nggak masuk-masuk, itu termasuk juga perkara yang menyusahkan. Nah, jadi tergantung kita itu bidangnya apa, maka akan dijauhkan atau dihindarkan dari perkara-perkara yang menyusahkan kita. Caranya bagaimana? Supaya para pedagang itu dagangannya tidak sepi, ya, tidak bengkrap. Ya, waktu pagi baca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Para petani supaya pertaniannya tidak gagal panen, baca apa? Setiap pagi baca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali. Para pelajar-pelajar agama, ya, supaya kalau menghafal itu supaya mudah masuk, ya, mudah menghafal. Dalam menghafal Quran, menghafal ilmu-ilmu agama, caranya bagaimana? Setiap pagi baca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali, ya. Nah, jadi di dalam ayat kursi itu enggak hanya hasbiyallah saja, bahkan dari laqad aja, dari surat At-Taubah ayat 128. Kalau hasbiyallah itu kan At-Taubah ayat 129. Jadi dari At-Taubah ayat 128 sudah dibaca 7 kali pagi, 7 kali petang, itu dalam ayat kursi gitu. Karena ada riwayat lain, nanti kalau membaca At-Taubah dari laqadja pun ada fadilahnya tersendiri gitu. Jadi nanti fadilahnya lengkap kalau kita membacanya dari At-Taubah ayat 128. 128 dan 129 nanti insya Allah fadilahnya jadi lengkap. Nah, jadi begitu. Termasuk juga kalau kita membaca hasbiyallah itu atau ayat 129 pada waktu pagi, maka malamnya itu harta kita itu tidak dirampok, tidak dapat dirampok oleh orang gitu. Jadi kita akan terhindar dari perampokan, baik pun dalam perjalanan ataupun di rumah begitu, ya. Jadi intinya dengan kita membaca hasbiyallah itu yang ada di dalam ayat kursi itu harta kita akan dijaga, diri kita akan dijaga, rumah kita akan dijaga, begitu. Agama kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Salah satunya ini dalam ayat kursi itu salah satunya yaitu At-Taubah ayat 129 hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca 7 kali pada waktu pagi. Itu malamnya akan terhindar dari perampokan. Apalagi bacanya
7 kali pagi, 7 kali petang. Apalagi bacanya seperti yang di dalam ayat Kirsi, dibaca dari laqad aja. Dari laqad aja. At-Taubah ayat 128, 129 baca semua pagi dan petang. Ya. Nah, insya Allah akan terhindar dari perampokan baik siang maupun malam. Gitu. Baik pun di rumah maupun dalam waktu perjalanan. Dan satu lagi, akan terhindar dari tenggelam di dalam air. Ya, gitu ya. Mungkin kita hobinya berenang di laut atau berenang di sungai. Nah, pas waktu di sungai walaupun dangkal tapi ada kepala air di situ kan. Pas waktu musim hujan mandi di sungai Congkak lah, di mana dan lain sebagainya, Slam River atau apa, ya kan. Jadi di situ rawan kepala air. Nah, rawan kepala air. Tapi kalau kita baca hasbi Allahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali pagi, 7 kali petang, insya Allah akan selamat. Ya. Akan selamat dari hanyut. Ya, mungkin pas waktu ada kepala air, sebelum ada kejadian, tahu-tahu dia pengen buang air besar, pokoknya kayak gitu. Dia langsung naik, pas waktu buang air besar tahu-tahu ada ribut-ribut kepala air ya kan. Teman-temannya pada keseret arus, dia selamat gara-gara apa? Buang air besar. Nah, kenapa gara buang air besar? Karena dia membaca ini surat At-Taubah ini ayat 129 ini, atau laqad aja. Taubah ayat 128 dan 129. Baca pagi petang. Nah, 7 kali 7 kali. Lepas baca kok sering buang air besar, rupanya Allah ingin menyelamatkan dia dari tenggelam. Ya, dengan cara perutnya itu disakitkan, sakit perut terus. Akhirnya buang air besar, pas waktu buang air besar terjadilah kepala air. Wah, Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Untung sakit perut. Ya kan? Kalau enggak saya akan lanjut itu mandi di sungai, akhirnya tak terselamatkan begitu. Atau mungkin naik kapal ya, umpamanya naik kapal. Ya, umpamanya naik kapal kapal feri. Nah, mau pergi ke Pulau Pinang, umpamanya kan naik kapal, atau mau pergi ke Indonesia. Nah, ternyata apa? Setelah dia membaca ini hasbi Allah ya, surat At-Taubah ayat 128 129 ini sebanyak 7 kali, malah dia ketinggalan kapal malahan. Wah, awalnya menyesal nih, malah ketinggalan kapal tuh gimana gitu kan. Katanya supaya membaca laqadja, membaca hasbi Allah 7 kali supaya tidak tertimpa kesusahan, ini malah bikin susah. Selang berapa saat dia cakap seperti itu, dapat kabar kapal yang sepatutnya ditumpangi tenggelam. Ya kan? Alhamdulillah ya Allah. Ternyata Engkau telah menyelamatkan saya dengan asbab saya tertinggal kapal. Gitu. Jadi dengan berbagai macam cara Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari tenggelam dalam air. Ya. Bukan berarti terus terselamat dari tenggelam dalam air terus jadi muncul di permukaan berjalan di atas air macam pesulap David Copperfield, bukan kayak gitu, ya kan? Nanti malah dikira dajjal pula, ya kan? Malahan terlalu sakti di akhir zaman ini, kalau terlalu sakti malah dikira dajjal, ya kan? Bukan begitu ya. Jadi akan diselamatkan Allah dengan caranya, ya, dengan caranya Allah yang tidak disangka-sangka, seperti itu. Wallahu a'lam. Udah 5 menit lagi azan. Insyaallah itu saja. Yang penting jaga ayat hirzinya, ya, jaga ayat hirzinya pagi dan petang, istiqomah sampai mati. Kata guru saya almarhum Kiai Zairon, dengan kita baca ayat hirzi, maka kita agama kita akan dijaga, diri kita akan dijaga, harta kita akan dijaga, ya, rumah kita akan dijaga, semuanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hafalan kita pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
dalilnya sudah disampaikan, baik yang akan datang maupun yang sudah berlalu. Dalilnya sangat banyak banget ya. Tinggal kita itu mau ngamalkan atau tidak. Insyaallah ya. Nah, jadi amalan ayat kursi ini amalan yang ada dalilnya. Ada dalil. Setiap ayat itu ada dalilnya dari Rasulullah SAW ataupun dari para sahabat atau dari tabi'in, dari hadis ataupun dari atharus sahabah, kitab-kitabnya Mu'tabarah ya kan. Nah, jadi seperti itu. Ada dalilnya jelas gitu. Ini bukan sekedar amalan yang dibuat-buat oleh ulama, terus ulama itu mengatakan kalau kamu ngamalkan hizib ini maka akan jadi seperti ini, jadi seperti ini, kata ulama itu ya kan, tanpa ada dasarnya, tanpa ada dalilnya gitu. Ya itu terpulang dia mau buat seperti itu kan. Tapi kalau ayat kursi ini enggak. Jadi yang bersabda itu Rasulullah sendiri ataupun dari perkataannya sahabat, atharus sahabat. Ada dalilnya semua setiap ayat. Kemudian ayat ini dengan ayat ini kalau digabungkan maka nanti fadilahnya ini begitu. Disampaikan semua, ada dalilnya semua gitu. Nah, jadi kita harus yakin. Kita amalkan sampai akhir hayat kita. Insyaallah. Nah, itu saja, semoga bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga dan umat seluruh alam. Orang yang beruntung bukan sekedar orang yang mendengarkan, tapi orang yang beruntung itu orang yang mengamalkan dan menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.